Apa ya? Dengan tepuk selamat. Tiga kali ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mama-mama, ayah-ayah. Ayah cuma satu ya. Di sore yang berbahagia kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah berkontribusi dalam terwujudnya karya pertama kami ini, yaitu Antologi Cerpen Mutiara Persahabatan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan kali ini, saya ingin menyampaikan salah satu ungkapan dari salah satu sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, yang berbunyi, semua orang akan mati kecuali karyanya. Maka tulislah sesuatu yang membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Baik, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, saya akan membacakan terlebih dahulu overview dari buku ini. Buku ini terbagi menjadi dua versi. Jumlahnya ada 41 cerita pendek. Dari kelas 1 berisi 20 cerita pendek, dan dari kelas ramah berisi 21 cerita pendek. Kami membuat buku ini sebagai proyek tema kelas 8 semester 2 yang berjudul fiksi dan non-fiksi. Semester 2 kali ini kami membuat proyek buku tentang fiksi yang berarti khayalan atau mengarang cerita. Kami berusaha sebaik mungkin mengarang cerita dengan tema persahabatan. Kami membuat buku ini kurang lebih selama 1 bulan. Terdiri dari 41 cerita pendek, 20 cerpen kelas 1 dan 21 cerpen kelas 8 ramah. Dengan catatan 2 minggu kami mengarang cerita, 1 minggu kami proses pengeditan, dan 1 minggu lagi kami proses percetakan. Nah, pasti mama-mama dan ayah-ayah penasaran kan isi cerita yang sudah dibuat oleh kami. Baik, sekarang saya akan spill manja untuk cerita yang sudah kami buat. Kita sambut Mas Alif dengan tepuk tangan yang meriah. Tapi tunggu dulu. Sebelum kamu, saya mau berpantun dulu. Saya boleh berpantun ya? Cakepin ya? Bangsa terlihat warnanya merah muda. Kita hitung 1, 2, 3. Presentasi akan segera dibuka. Silakan Mas Alif. Perkenalkan, nama saya Alif Dinata, biasa dipanggil Alif. Kisah yang saya buat ini berjudul Action Reaction, yaitu menceritakan tentang seorang sahabat yang membantu temannya di saat dia tidak membawa bekal. Nah, di lain waktu teman yang membantu ini dia terkena musibah kebakaran gitu. Terus teman yang pertama kali ini membantunya yaitu teman yang tidak membawa bekal itu, yang dibantu pertama kali itu. Terus
mereka berusaha bagaimana untuk membantu si temannya yang terkena musibah itu, dan akhirnya terkumpul beberapa banyak bantuan yang akhirnya teman yang terkena musibah itu juga ikut terbantu gitu, merasa terbantu. Jadi hikmah yang bisa diambil dari cerita saya ini yaitu lakukan kebaikan sekecil apapun dengan ikhlas, karena setiap perbuatan pasti akan terbalas. Oke, akan disampaikan oleh Arya. Kita sambut Arya dengan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Rajendra Dwi Susilo, bisa dipanggil Arya. Di sini saya akan menceritakan cerita yang saya buat. Ada suatu kisah tentang dua sahabat yang nakal yang suka membuli teman. Temannya pada suatu hari ada anak baru yang pindah di sekolah itu. Dua sahabat itu pun langsung memalak serta membuli anak itu. Anak itu pun menangis dan mengadu kepada guru. Lalu guru itu memanggil anak yang nakal itu ke ruang BK. Lalu anak itu pun meminta maaf kepada anak baru itu. Dan mereka pun masih mengulangi hal yang sama kepada anak tersebut. Dan mereka disuruh oleh guru untuk meminta maaf ke rumah anak itu. Ternyata anak itu adalah anak yatim piatu. Lalu mereka pun menyesal dan mereka bertiga pun berteman. Tamat. Terima kasih. Pesannya harus berteman baik. Kita sambut Mas Fatur dengan tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih Mas Arya. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Hanif, bisa dipanggil Fatur. Jadi saya akan menceritakan sedikit tentang cerita saya yang berjudul Kesatria. Jadi cerita ini yang berawal dengan menceritakan seorang anak kecil yang tinggal di sebuah perkampungan dengan kedua orang tuanya. Dia sejak kecil sudah bercita-cita sebagai tentara, dan dia sudah dididik oleh kedua orang tuanya dengan tegas dan sopan. Ending dari cerita tersebut adalah si anak ini berhasil menjadi tentara dengan nilai yang sangat tinggi. Kesan dari cerita ini adalah dengan berbakti dan patuh kepada orang tua, semua impian dan cita-cita akan mudah menggapainya. Sekian dari saya. Terima kasih. Mari kita sambut Bagas Setia dengan tepuk yang meriah. Saya Zaskia. Cerita saya berjudul Janji Bersama. Menceritakan tentang sepasang sahabat, Hanifah dan Sehan. Mereka sudah bersahabat dengan waktu yang cukup lama. Mereka memiliki luka masing-masing. Mereka saling menjaga satu sama lain, tidak pernah membiarkan satu sama lain merasa kesepian. Sehan melupakan tentang masalah yang ia punya, sampai di saat ia sudah tak mampu lagi menahan luka yang ia punya. Akhirnya ia menuangkan kegelisahannya itu kepada Hanifah. Karena perkataan orang tuanya yang Sehan tak pernah membayangkan jika orang tuanya akan mengatakan hal seperti itu, karena orang tuanya tidak mengizinkan mereka menjadi sahabat. Pesan dan amalan yang saya dapatkan adalah jika rumah bukan hanyalah keluarga, terkadang sahabat atau teman juga bisa dijadikan rumah kedua. Sekian, terima kasih. Mari kita sambut Mbak Kesha dengan tepuk tangan yang meriah. Perkenalkan, nama saya Kesha Salsabila. Berdirinya saya di sini ingin menceritakan sedikit dari hasil karya saya. Karya saya ini menceritakan tentang seorang anak gadis perempuan yang memiliki 3 orang sahabat. Mereka berteman sejak SMA. Tetapi banyak sekali orang yang tidak mengetahui kepribadian asli mereka berdua.
Selama ini mereka dipandang sebagai anak yang anggun, cerdas, dan menjadi duta di sekolahnya karena telah meraih prestasi yang banyak. Namun di balik semua kenangan tersebut, mereka ini ternyata salah satu anak geng motor yang cukup familiar. Hanya saja mereka masih menutupi identitasnya masing-masing. Tahun beberapa silam, mereka telah mengadakan pertandingan, dan pertandingan itu telah dibubarkan karena telah memakan banyak korban. Musuh dari salah satu mereka itu pun telah tiada, dan mereka merindukan kehadirannya. Ibarat dengan kata dunia, hujan banjir sudah biasa, hujan sudah reda, namun banjirnya masih tersisa. Seperti kisah yang ada, dia sudah pergi, namun kenangannya masih terasa. Terima kasih. Kita sambut Mbak Putri dengan tepuk tangan yang meriah. Perkenalkan, nama saya Putri. Berdiri saya di sini, saya akan menceritakan karya saya yang berjudul Telah Pergi Selamanya. Jadi, ada 4 sahabat yang sudah punya berteman dari SD hingga SMA tetap bersama. Mereka bermain bersenang-senang dan saling bertukar kata. Bahkan, mereka menganggap sahabat itu seperti saudara kandungnya sendiri. Jadi, ada salah satu sahabat dari mereka yang sedang mengalami musibah, yaitu Tasya, yang sedang mengalami kecelakaan yang sangat hebat. Karena saat berangkat ke sekolah, dia terburu-buru karena bangun kesiangan. Dan pada akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Saat malam hari, ketika ketiga sahabatnya ingin menjenguk Tasya, ternyata Tasya dinyatakan telah meninggal. Para sahabatnya pun shock mendengar kabar tersebut dan tak tahan tangis atas kepergian sahabatnya itu meninggalkan mereka selamanya. Kesimpulannya saya dapat adalah persahabatan sejati adalah ketika kamu melihat sahabatmu pergi dan mengetahui kamu tidak akan tapi kamu tahu mengetahui kehilangan sahabat terbaik lebih sakit dibandingkan dengan putus cinta. Sekian dari saya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Perkenalkan, nama saya Yasmin Ananda, biasa dipanggil dengan Yasmin. Saya akan nge-spill sedikit dari cerita saya yang berjudul Sampai Akhir Hayat. Dikisahkan oleh 2 orang sahabat yang dipertemukan karena ketidaksengaja jahat. Hingga waktu demi waktu, mereka berdua pun menjadi sahabat yang sangat sulit untuk dipisahkan. Hingga terjadi masalah, yaitu adanya kesalahpahaman di antara mereka sehingga membuat salah satu dari mereka memutuskan untuk bersahabatan. Hingga pada suatu hari, salah satu dari mereka mengalami kecelakaan dan membuat jantungnya melemah dan membutuhkan seorang pendonor jantung. Siapakah yang mendonorkan jantung itu? Nah, jika Mama dan Ayah penasaran dengan cerita-cerita kami, yuk ikuti kami tersedia dalam 2 versi, kelas lama dan kelas 1. Mama dan Ayah bisa mendapatkan diskon lebih jika Mama dan Ayah memfollow IG kelas lama, kelas 1, dan IG sekolah karakter Mutiara Bunda Bali. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia mama-mama, ayah-ayah, dan teman-teman sekalian yang ceritanya sudah kami buat, yang kami spill manja, spoiler sedikit kepada mama-mama dan ayah-ayah. Gimana? Menarik kan? Jika mama-mama, ayah-ayah maupun teman-teman sekalian ingin menyelami lebih dalam cerita kami, mengikuti keseruannya lebih lanjut, bisa nanti mampir di stand bazar buku kami yang ada di bawah ya. Dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada orang tua, bapak ibu guru, dan semua pihak yang telah mendukung kami atas terbitnya karya pertama kami ini. Semoga karya pertama kami dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pembacanya. Dan doakan kami agar selalu dapat mengembangkan karya-karya kami lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi izinkan saya berpantun sekali lagi ya. Cakepin ya.
jalan-jalan ke pasar membeli duku? Apa ya? Oi, perginya bersama keluarga. Rajin-rajinlah kalian membaca buku agar terbuka jendela dunia. Terima kasih. Oke, tepuk tangan yang meriah buat Terima kasih. Oke. Seperti info dari kakak-kakak tadi ya, teman-teman dan mama dan juga ayah, di bawah ada stand bazar buku dari kelas 8. Monggo yang mau berkunjung disilahkan, dan alhamdulillah buku karya anak-anak sudah kami daftarkan hak cipta, jadi sudah berstandar nasional, jadi QRBN gitu. Oke, tepuk tangannya sekali lagi ya teman-teman ya. Ya, terima kasih tepuk tangannya. Oke, nah selanjutnya ada apa ya teman-teman kira-kira ya? Kayaknya ditunggu-tunggu nih ya penampilan dari siapa kira-kira nih? Adik-adik kelas 7. Oke, jadi adik-adik kelas 7 temanya adalah Ensiklopedia Nusantara dan Pameran Budaya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu tema, proyek tema akhir di semester 2. Oke, langsung saja ya. Yang pertama ada tarian dan permainan tradisional Aceh. Oke. Kita sambut teman-teman kelompok Aceh dengan tepuk tangan meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 7 kreatif kelompok Aceh ingin mempertunjukkan tarian tradisional dan permainan tradisional Aceh. Yang pertama, kami ingin menunjukkan permainan tradisional Aceh terlebih dahulu. Permainan tradisional Aceh ini ada 2 jenis. Yang pertama ada terompah panjang dan pecah piring. Di sini ibu, mama-mama dan ayah-ayah, apakah sudah ada yang tahu cara bermain terompah panjang dan pecah piring? Jika belum tahu, kami akan menjelaskannya apa itu terompah panjang dan pecah piring. Terompah panjang adalah suatu kayu yang berbentuk terompah tapi panjang bentuknya yang berisi 3 orang. Bahan-bahan dari terompah panjang ini adalah kayu, karet ban, dan paku. Jika cara bermainnya adalah yang pertama kita membutuhkan satu kelompok berisi 3 orang.
Jika sudah tahu cara bermainnya, kita akan cara mempraktikkan cara bermainnya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Jadi dalam permainan terompah panjang ini kita harus saling kerjasama ya. Nah, jadi apabila tidak ada kerjasama dari permainan terompah panjang ini, maka akan jatuh seperti tadi. Manfaat dari permainan terompah panjang ini adalah kita bisa menumbuhkan saling kerjasama tim, dan saling support antar teman. Seperti bilang ke berapa teman-teman? Ada yang tahu? Saling kerjasama dan saling antar support teman terjadi di pilar kelima. Kita akan melanjutkan permainan yang kedua, yaitu permainan pecah piring. Permainan pecah piring adalah suatu permainan yang menyusun batu lalu dilemparkan dengan bola. Cara bermainnya adalah satu kelompok berisi 3 orang. Lalu setelah diberi kelompok, kita akan memberi nama 2 kelompok ini. Yang pertama ada kelompok pelempar dan kelompok penjaga. Apabila tidak kena, kita akan bergiliran dengan teman setim dengan kelompok pelempar. Apabila satu orang dari kelompok pelempar ini mengenai batu yang tersusun lalu roboh, maka kelompok penjaga akan mengejar satu orang dari kelompok pelempar yang merobohkannya adalah Faris. Yahya dan Radit akan mengejar Faris hingga mengenai badannya Faris. Lalu 2 kelompok dari pelempar yang bernama Banu dan Haikal akan secepat-cepatnya menyusun batu agar kelompok pelempar akan menjadi pemenang. Jadi Faris harus berlama-lama untuk tidak mengenai, untuk menghindar dari kejaran Yahya dan Radit. Dan kelompok pemenangnya adalah kelompok pelempar, yaitu Haikal, Banu, dan Faris. Sekian dari permainan tradisional Aceh. Kami akan dilanjutkan oleh kelompok tari, yaitu tari saman, tari tradisional Aceh, yaitu tari saman. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih.
Oke, kita sambut adik-adik yang menampilkan tari saman. Tepuk tangan lagi ya.
yang meriah sekali lagi teman-teman. Subhanallah ya. Nah, difoto dulu ya teman-teman ya. Oke. Jadi kami memberikan informasi bahwa kelas 7, tema di kelas 7 bukan hanya menampilkan tarian dan permainan tradisional, tetapi juga ada stand ya Maya, stand makanan tradisional, ada miniatur rumah adat juga ya, ada di bawah. Jadi boleh nanti mama, ayah, dan teman-teman yang ingin mampir untuk melihat pameran Aceh dan juga Jawa Tengah bisa menuju di pameran. Oke, terima kasih. Selanjutnya tampilan yang kedua dari kelas 7 yaitu dari daerah Jawa Tengah. Ya, sambil menunggu teman-teman kita prepare, selain proyek tema kelas 7, hari ini juga kita akan menampilkan proyek tema kelas 8, pameran buku ya, yang alhamdulillah tadi anak-anak sudah presentasi tentang bukunya ya, karya mereka. Dan buku ini diterbitkan dan benar-benar buku ini profesional ya, seperti itu. Mama mungkin bisa nanti melihat hasil karya anak-anak, dan kemudian mama-mama mohon mengapresiasi hasil karya anak-anak tersebut dengan memiliki buku tersebut dengan harga 80.000. Jadi hasil karya dari anak-anak kelas 8, sebuah buku antologi cerpen. Jadi ada 2 buku antologi cerpen dari kelas kelas ramah ya, dan kelas santun. Nah, mama-mama bisa membaca nanti, mengulik apa sih isi dari buku tersebut, seperti itu. Nanti teman-teman atau adik-adik yang kelas 7 ini tahun depan juga akan membuat buku yang sama, tetapi dengan tentunya cerita yang berbeda. Baik, kita sambut selanjutnya kelompok 2 dari kelas 7 kreatif dengan tepuk semangat. Silakan.
budaya tradisional dan mereka berkreasi sendiri dan mengenal budaya lingkungan. Sekali lagi berikan tepuk tangan dari Maria. Tahan dulu ya teman-teman, di foto dulu. Setelah ini yang putra juga ikut foto. Oke, yang putra dari mana kira-kira supaya pas posisinya? Ya. Nah, dengan kekompakan mereka yang begitu luar biasa dan berlatih kurang lebih selama 5 pekan selama proyek tema berjalan. Dan ini adalah puncak tema dari yang sudah mereka kreasikan selama beberapa minggu terakhir ini. Jadi kami mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu, kami sudah meletakkan kursi atau menata kursi sedemikian rupa untuk nanti digunakan oleh kakak-kakak yang akan wisuda. Jadi mohon Bapak Ibu dan yang hadir untuk tidak menggeser kursi sehingga nanti ketika ditempati bisa sesuai dan nama-nama sudah kami tuliskan di sana. Mohon untuk kerjasamanya. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, dengan selesainya tampilan tari Jawa Tengah tadi, maka selesai juga acara sore hari ini. Insya Allah akan dilanjutkan nanti setelah maghrib. Monggo mama-mama kelas 7 boleh tetap hadir setelah maghrib untuk menyaksikan mahasiswa kelas 9. Ya. Jadi untuk kelas 7 belum diperkenankan terlebih dahulu untuk menukarkan kupon yang sudah diterima. Jadi kupon boleh ditukar untuk kelas 7 dan 8 itu pada maghrib, yaitu sekitar jam 7 sampai jam 8. Kemudian untuk yang saat ini diberikan kesempatan untuk menukar kupon dulu adalah yang kelas 9. Karena nanti mereka pada maghrib sampai jam 10 tidak diperkenankan untuk mengambil makanan karena harus mengikuti prosesi wisuda. Jadi sekali lagi kami sampaikan untuk kelas 7 dan 8, sekali lagi kelas 7 dan 8 belum diperkenankan terlebih dahulu untuk menukarkan kupon. Jadi kupon konsumsi hanya akan diterima untuk kelas 7 dan 8 pada jam 7 sampai jam 8. Jadi mohon kesabarannya, nanti tetap mengikuti acara sampai selesai. Kemudian mama-mama yang menginginkan untuk sholat maghrib nanti di tempat disediakan tempat, yaitu di ruang yang ada di bawah. Dilihat Di ruang yang ada di bawah, di 2 kelas bawah ini. 2 kelas bawah, mohon maaf. Ya. Digunakan. Di 2 kelas bawah yang ada di ruang kita, di samping kiri. Kalau Bapak Ibu masuk. Ya, untuk laki-laki dan perempuan. Ya, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dan kemudian mama-mama boleh mencicip ya tadi makanan-makanan khas tradisional yang sudah disiapkan oleh kelas 7 bersama orang tuanya. Ya. Dan kita juga akan mempersilahkan mama-mama untuk lihat-lihat buku-buku anak-anak yang sudah diterbitkan dan diperkenankan untuk mengapresiasi dengan membeli buku yang sudah dibuat oleh anak-anak. Jadi nanti mereka akan menawarkan kepada mama-mama, ya, mereka juga akan diberikan pembelajaran bagaimana entrepreneurship ya. Selain mereka bisa membuat buku, mereka juga harus bisa menjual buku tersebut. Sehingga dengan membeli buku dari anak-anak ini, berarti Bapak Ibu sudah mengapresiasi dari hasil karya mereka. Dan mama-mama juga bisa melihat stand hasil karya dari proyek tema mereka, yaitu pakaian adat ya,
makanan juga. Oh iya, ada yang disiapkan makanan khas mama-mama. ya. Terima kasih Terima kasih mama-mama juga mama-mama sudah. setuju. Tepuk tangannya buat mama-mama kelas 7. Iya, tepuk tangan dong untuk mama-mamanya yang sudah berkenan untuk membantu menyiapkan proyek tema Ananda ya. Yang bikin ada mie Aceh katanya ya. Bisa dicoba ya nanti mah. Mie Aceh. Apalagi yang dari Jawa? Pecel, ada pecel. Nanti boleh dicoba gratis ya berarti ya. Oke, baiklah. Ya. Ada apa lagi? Peyek, pecel, tempe bacem juga ada. Oh iya, berarti nanti kita bisa lihat ya. Dan itu nanti dicobakan secara gratis atau di gratis ya. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih sudah berbagi. Selamat datang untuk yang Oke, mama-mama nanti setelah ini sekali lagi kita akan melihat dari buku-buku. Mungkin Bunda Mita sama Bapak Pak Rahman, mungkin bukunya anak-anak di stand mana nanti bisa ditunjukkan ya. Mereka akan menjaga stand tersebut untuk dilihat-lihat oleh para orang tua. Ya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Silakan berjalan-jalan menuju ke stand-stand yang sudah ada. Terima kasih. Ya, untuk MC, mohon izin MC, ayo segera koordinasi. Dear Bunda Mita, Bapak-bapak mohon membantu kursi-kursi yang bergeser, mungkin kita rapikan kembali sesuai atau kita bisa minta bantuan juga kepada anak-anak. Supaya nanti anak-anak tidak bingung ketika mencari tempat duduknya ya. Nah, bapak-bapak setelah ini kita persilahkan untuk menukar kupon. Sudah dipegang.